siapa orang yang ingin mendapatkan firasat-firasat, rasa-rasa Lailatul Qadar, rasa-rasa min asrari Lailatul Qadar. Satu, kata guru saya, amalkan dari mulai awal Ramadan wirid ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 100 kali setiap hari. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ini bisa meningkatkan firasat dan merasakan turunnya Lailatul, dibaca sampai akhir Ramadan, sampai Lebaran. Ini hadisnya sahih, saya terima dari guru saya di pesantren di Malang, Al-Ustadzul Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Kemudian guru saya menerima dari ayahandanya, dari Samatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Katanya Rasulullah SAW, man qara'a ya hayyu ya qayyum fi Ramadan mi'ata marratin adraka lailatal qadri. Siapa orang yang baca ya hayyu ya qayyum di dalam bulan Ramadan sebanyak 100 kali selama Ramadan, adraka lailatal qadri, pasti dia akan mendapatkan asrar dari Lailatul Qadar. Cara kedua, ini cara yang ada hikayatnya. Jadi saya pernah terima hikayat dari guru saya, ada seorang pemuda di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini si pemuda punya ayah, ayahnya buta plus sakit parah. Jauh ini rumah si pemuda ini beserta ayahnya dari rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini si ayahnya punya keinginan kuat, ingin bisa meriwayatkan satu hadis langsung dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badai sumping ke Madinah tekuateun. Akhirna putrana anu anom keneh ngingkig ka kota Madinah Al Munawwarah, nyumpingan langsung ka Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Madinah, masuk ke rumahnya Rasulullah. Ketika itu langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya ayah. Ayah saya ingin bisa meriwayatkan satu hadis saja langsung dari lisan paduka. Tapi ayah saya buta. Ayah saya sakit, tidak mampu datang ke sini. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, suruh ayah kamu baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap malam. Insya Allah tidak sampai 7 malam ayahmu bisa meriwayatkan satu hadis dari aku. Biar orang maca naon cenah? Sallallahu ala Muhammad seberapa kali? 1000. Gitu. Jadi ieu sallallahu ala Muhammad teh anu katelah salawat Nabiullah Khadir alaihi salam. Jadi Nabiullah Khadir alaihi salam pernah mengatakan ra'aitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar. Saya pernah lihat Rasulullah di atas mimbar. Beliau mengatakan, ini Nabi Muhammad, man qara'a sallallahu ala Muhammad fatahallahu alaihi sab'ina baban minar rahmati. Siapa orang baca sallallahu ala Muhammad 1 kali, kata Nabi Muhammad, akan dibukakan untuk dia 70 pintu rahmat. Jadi Nabi Khadir teh ngalaman zaman Kangjeng Nabi. Maka ulama mengatakan Nabiullah Khadir itu selain dia Nabi, dia masuk sahabat. Karena bahasanya ro'a itu, aku melihat Rasul. Nah, jadi ini langsung ijazah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pulang ini si pemuda ke rumahnya. Setelah pulang ke rumah, dikabarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, dibaca ku ayahna teh Sallallahu Alaihi Muhammad sabaraha. Belum sampai 7 hari, fara'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi manami. Bapakna ngimpen Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dina ngimpena Nabi Muhammad nguningakeun, mengutarakan satu hadis langsung kepada ayahandanya. Kata Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, itu sungguh telah melihat aku secara nyata.
Ajib ini, langsung diijabah. Istinbat para ulama tina kisah ieu, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan satu pintu yang mana pintu itu bisa menembus dari alamul mulki ke alamul malakut. Bisa menembus itu pintu dari alamul nyata ke alamul ghaib. Allah sediakan itu pintu melewat apa? Mimpi. Masya Allah. Sekarang saya mau bertanya kepada antum semua, sebagaimana ulama pernah bertanya ini. Liqa'u Rasulillah, bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bertemu Lailatul Qadar, kira-kira tinggi mana? Bertemu Rasulullah dengan bertemu Lailatul Qadar, kira-kira tinggi mana derajatnya? Kan tenan bertemu Rasul. Dalamun Rasulullah teu aya, kira-kira Lailatul Qadar aya moal. Oh, ada wasilahna saha? Nabi Muhammad. Dengan baca 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad 7 malam, itu bisa membuka pintu kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Tinggal apalagi kalau kita niatkan itu bacaan sholawat ingin bertemu dengan Lailatul Qadar. Ini akan tambah mudah sekali. Kata guru saya, orang yang baca sallallahu alaihi Muhammad dapat 70 rahmat. Sedangkan Allah akan mempertemukan Lailatul Qadar kepada hambanya cukup dengan 1 rahmat saja, itu sudah cukup. Tinggal apalagi kalau sallallahu alaihi Muhammad dibaca 7 malam, berarti sapeting 1000 kali 7 70.000. Allah ingin mempertemukan, menghadirkan firasat dan rasa untuk seorang hamba di dalam mendapatkan Lailatul Qadar cukup bi rahmatin wahidah. Ini kita akan menghadirkan berapa puluh rahmat? 70 rahmat. Masa 70.000 rahmat, masa tidak akan datang itu firasat Lailatul Qadar. Nah gitu. Nah selain itu diamalkan kurang bisi hoyong kenging hate gitu ngaraosan lezatna kenging Lailatul Qadar siga kumaha ta ieu salah sahiji pantona teh hiji maca ya hayyu ya qayyum ti iraha ti ayeuna keneh dugikeun ka akhir Ramadan kadua sallallahu alaihi Muhammad sabaraha 1000 sabaraha paling ya setengah jam. Lami keneh dinas di kantor ti jam 7 dugi ka jam 12. Lami keneh icalan di pasar dugikeun ka sonten. Maca sallallahu alaihi Muhammad setengah jam 1000 mah insyaallah. Katilu tingali tajribat percobaan para ulama dina mendakan Lailatul Qadar. Jadi dina kitab I'anatul Talibin aya hiji ulama jenenganana Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu mantenanana gaduh rumus tentang mendapatkan Lailatul. Rumusna siga kumaha? Anjeuna ngarumuskeun teh jadi patokan teh mulai saumna. Jadi kieu aya rumus manten apa dibacakeun sakantenan penutupan. Hayu mantenanana ya aya dina kitab I'anatul Talibin syarahna Fathul Mu'in, di dia dikatakan apabila bulan Ramadan dimulai hari Minggu atau hari Rabu, maka menurut beliau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili Lailatul Qadar biasanya muncul pada malam 29. Apabila saum Ramadan dimulai hari Senin, maka Lailatul Qadar biasanya muncul pada malam 21. Orang kamari ngawitan naon? Nah, mana salah saya? Apabila saum Ramadan dimulai hari Selasa atau Jumat, biasanya Lailatul Qadar muncul malam 27. Tah, eta tah kudu rada ditargetkeun malam 27. Kalau Ramadan mulainya Sabtu, biasanya Lailatul Qadar malam 23. Kalau mulai Ramadan Kamis, Lailatul Qadar biasanya malam 25.
Ini beliau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, selama dari mulai saya memakai rumus awal Ramadan, seumur hidup saya tidak pernah tertinggal Lailatul Qadar. Tah diudag tah amalkeun ya Hayyu ya Qayyum, amalkeun sallallahu alaihi Muhammad, tewak malam 27, raoskeun dirinya urang nyuhunkeun ka Allah, ieu hate dibukakeun tiasa ngaroskeun lazatna Lailatul Qadar, tiasa ngaroskeun asror getaran hatina Lailatul Qadar, tiasa ngaroskeun terpaannya malaikat Jibril yang menerpa seluruh umat Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar. Kan kita cenah jauh curucut cimata teh di malam Lailatul Qadar teh anu kena usapanana malaikat Jibril alaihissalam. Tah sugan atuh aya getaran-getaran kitunya. Tapi ulah pedah nguping fadilah ieu malam 27 unggul di bilariana ulah sabab seueur kaul ulama sejen ge anu nyebatkeun di antawisna Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyebatkeun bahwa malam Lailatul Qadar malam 27. Imam Syafi'i nyebatkeun malam Lailatul Qadar eta malam 2 hiji. Al-Imam Bilal bin Rabah nyebatkeun malam Lailatul Qadar malam 24. Jadi seueur kaulna. Yang penting mah mulai 17. Nah, di 17 ge aya riwayat anu nyebatkeun yakni Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Shadiq malam 17 Lailatul Qadar teh. Jadi di 17, 18, 18 utamana dina lilikuran dugikeun ka akhir tah didinya tewak Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan tuh teu nyaksi secara langsung ge aya atuh getaran-getaran firasat rasa teu tina asrarna wengian malam Lailatul Qadar. Tah kitu umumkeun ka kulawarga di bumi udag sadayana tong udag diskon malam Lebaran unggul acuk gitunya ya aya diskon besar-besaran ibadah hati Allah Ta'ala gitu. Semalam itu bisa mendapatkan ibadah yang membandingi 83 tahun 4 bulan, bahkan khairun lebih baik. Wallahu alam lebihnya segimana wallahu alam. Dan semua 83 tahun itu diisi siang malamnya dengan ibadah. Sakitu mudah-mudahan sing aya manfaatna khususna kanggo pribados umumna kanggo sadaya anu hadir insyaallah.